Dalam sebuah anime, pasti ada aja karakter yang punya sifat pendiam atau antisosial. Tapi gimana jadinya kalau misalkan yang pendiam dan antisosial itu karakter utamanya? Kira-kira bakalan jadi gimana tuh anime? Tunggu dulu. Di list kali ini, MC nggak cuma antisosial atau pendiam, tapi MC juga bakalan punya kekuatan overpower banget. Penasaran? Yuk, langsung masuk aja ke list pertamanya. Di list pertama, ada anime dengan karakter utama cool dan juga antisosial yang bernama Goblin Slayer. Untuk animenya, mengisahkan tentang Goblin Slayer yang memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan para goblin. Banyak yang beranggapan bahwa goblin hanyalah makhluk lemah dan tidak perlu ditakutkan. Namun di mata seorang Goblin Slayer, mereka merupakan monster kecil yang keji dan membawa masalah di dunia. Nah, di sini Goblin Slayer yang merupakan seorang petualang hanya mengambil quest yang berkaitan tentang goblin, mulai dari goblin yang lemah sampai goblin yang kuat. Di anime ini, kita diberitahu kalau goblin bukanlah monster yang harus diremehkan. Agatha Katsuhira, Takashiro Chidori, Tenga Hajime, Yuta Tsuruhito, Miyama Niko, Maki Honoka, dan Hisomu Yoshiharu mendadak diculik oleh Sonozaki no Riko dan dibawa ke suatu laboratorium rahasia. Di kota yang mereka tinggali, ternyata seluruhnya adalah tempat untuk meneliti Kizuna System yang bertujuan mempererat hubungan sesama manusia. Dan kini mereka terpilih untuk menguji Kizuna System tersebut sebagai Kisnever yang akan berbagi rasa sakit di antara mereka. Meski awalnya hampir tidak saling mengenal, mereka kemudian harus bekerja sama agar dapat bertahan melewati tantangan demi tantangan yang diberikan Sonozaki hingga musim panas berakhir. Akademi Mihama adalah sekolah khusus yang hanya terdiri dari 5 murid perempuan dan seorang kepala sekolah. Kazami Yuji, seorang laki-laki yang baru saja pindah ke sekolah ini dan berharap dapat menikmati kehidupan sekolahnya sebagai murid biasa. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Ia mulai terlibat dengan murid lainnya yang masing-masing memiliki pengalaman kelam. Tugas Yuji di anime ini ialah membantu para gadis-gadis untuk melupakan masa lalunya, dan menariknya, Yuji sendiri juga punya masa lalu yang sangat buruk. Mampukah Yuji menyelamatkan mereka? Lalu bagaimana keadaan Yuji sendiri? Anime ini menceritakan tentang bisnis perdagangan senjata yang sangat kerat. Daya tarik anime ini bukan hanya dari segi gelutnya saja, tapi lebih ke alur ceritanya yang berat. Animenya menceritakan tentang seorang penjual senjata ilegal bernama Koko Hekmacher yang bekerja di bawah naungan HCLI dengan 8 anggota di mana rata-rata mereka adalah mantan militer. Salah satu anggota timnya adalah seorang anak bernama Jonah. Walaupun dia seorang bocah, ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan senjata. Namun, Jonah sendiri sangat membenci senjata loh. Alasan ia mengikuti Koko tak lain hanya ingin mencari penjual senjata yang telah membunuh kedua orang tuanya. Si paling hidup. Mungkin ini sebutan yang cocok untuk MC dari anime Trickster. Soalnya MC yang bernama Yoshio Kobayashi nggak pernah mati walaupun dia sudah berusaha sekeras mungkin untuk bunuh diri. Animenya berlatar pada tahun 2030. Terbentuklah tim detektif anak di bawah pengawasan detektif Kogoro Mori. Maksudnya Kogoro Akechi. Mereka sudah berhasil menyelesaikan kasus dari yang kecil sampai besar. Hingga suatu hari mereka bertemu bocah misterius bernama Yoshio Kobayashi. Pada akhirnya Yoshio bergabung dan mengikuti Akechi sambil memecahkan keanehan keabadian Yoshio.
Bagi kalian yang penasaran di thumbnail anime apa, nah inilah animenya. Anime ini bercerita tentang dunia di mana muncul gerbang suci Divine Gate yang menggabungkan dunia ke alam lain. Mendadak, bumi mengalami kehancuran dan ekosistemnya tidak stabil. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya dunia kembali damai dan keberadaan Divine Gate dilupakan oleh kebanyakan orang dan menjadi legenda fiksi. Namun, Divine Gate tidak selamanya dilupakan. Akane, Midori, dan Aoto memilih untuk tetap percaya dan terus mencari Divine Gate yang rumornya dapat mewujudkan keinginan apapun. Kochi Jusamburo merupakan seorang prajurit yang tangguh. Ia sangat menghormati tuannya. Suatu hari tuannya meninggal dunia dan ia pun diasingkan ke sebuah pulau terpencil tanpa bantuan sekalipun. Di pulau ini ada seorang wanita yang bernama Teruhi Hime yang ternyata adalah pemimpin dari pulau tersebut. Di pulau ini, Jinsamburo harus menjadi pengikut dari Teruhi Hime. Tetapi harga diri Jinsamburo sangat tinggi. Ia tidak mau menuruti siapapun dan bersepakat hanya menjadi tahanannya saja. Suatu hari ada sebuah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Mongol terhadap Teruhi Hime. Namun karena ia bersama dengan Jinsamburo, akhirnya penyerangan itu gagal dan dari kejadian itu mereka mulai akrab dan membangun kerjasama. Walaupun bukan anime action, tapi anime ini bisa dibilang punya genre magic dan lagi MC di anime ini tuh kuat dan punya rumor mengerikan. Menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Sakuta Ajisagawa yang suatu hari bertemu gadis kelinci misterius yang ternyata merupakan wanita bernama Mai Sakurajima. Mai Sakurajima mempunyai sindrom pubertas yang aneh yang membuat dirinya tidak terlihat di wilayah tertentu. Namun keanehan tersebut ternyata dapat dilihat oleh Sakuta. Sakuta sendiri memiliki sindrom pubertas aneh, yaitu terdapat luka misterius di badannya yang entah datang dari mana. Di anime ini bakalan nyeritain kisah romansa mereka dan juga mecahin kasus pubertas yang mereka hadapi. Anime yang bergenre action, sci-fi, dan supernatural ini pasti banyak banget orang yang belum tahu loh. Ceritanya mengisahkan tentang kehidupan seorang kontraktor yang bernama Hei. Hei ini adalah kontraktor yang bertugas untuk menyelesaikan misi rahasia. Sepanjang misinya, dia dibantu dengan seekor kucing bernama Mao, Yin, dan Huang. Di sini, Hei menjadi orang yang antagonis. Soalnya dia diburu polisi juga. Selain cerita yang menarik, action anime ini juga gak kalah bagus. Dan nilai plus dari anime ini sih menurut aku, si karakter utama yang memiliki sifat dingin yang mungkin gak bisa kamu temuin di anime lain. Anime ini berlatar di dunia fiksi dalam zaman medieval, di mana manusia hidup berdampingan dengan makhluk pemangsa yang bernama Yoma. Yoma mempunyai kecepatan, kekuatan, dan juga dapat menyamar menjadi manusia. Claymore adalah pejuang anti-Yoma yang telah dilatih semenjak kecil dari sebuah organisasi tanpa nama. Dengan memakai Yoma, para Claymore yang mulanya hanyalah seorang manusia biasa diubah sebagai setengah Yoma dan mempunyai kekuatan, kecepatan, dan daya tahan layaknya seekor Yoma. Ceritanya sendiri berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Raki yang sudah kehilangan segalanya lantaran serangan para Yoma. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See you di video selanjutnya.